Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk elemen bilangan bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang logaritma. Harapannya setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti kalian dapat mengetahui apa sih definisi dari logaritma. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang berkaitan dengan logaritma. Oke, kita langsung saja ke definisi logaritma. Apa sih sebenarnya logaritma itu? Logaritma adalah, di sini dikatakan bahwa logaritma ditetapkan untuk mencari pangkat dari persamaan perpangkatan. Jadi, logaritma itu berkaitan dengan perpangkatan. Pada waktu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi perpangkatan atau bilangan eksponen. Nah, di sini akan dipakai lagi. Logaritma itu berkaitan dengan materi perpangkatan. Jika ada A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Kalau di materi sebelumnya ada perpangkatan, maka kita cari nilainya. Sementara untuk di logaritma, justru kita bukan mencari hasil dari perpangkatan, tetapi yang akan kita cari adalah pangkat itu sendiri. A log B sama dengan X. Biasanya yang kita dengar cara membacanya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya cara pembacaan yang tepat adalah log B basis A sama dengan X. Nanti akan saya jelaskan kenapa cara membacanya yang tepat adalah log B basis A sama dengan X. Atau bisa juga kita balik, jika ada log B basis A sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Untuk keterangannya bahwa B ini harus lebih besar dari 0, A juga harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. A ini disebut dengan basis, kemudian untuk B itu namanya numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, sementara X itu adalah hasil logaritma. A itu basis, B numerus, dan X adalah hasil logaritma. Untuk lebih memahami definisi logaritma, kita coba langsung ke contoh. Di sini ada bentuk eksponen atau perpangkatan, nanti kita akan mengubah ke dalam bentuk logaritma. Oke, langsung ke contoh yang pertama. Kalau ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, ini perpangkatan ya, kita akan mengubah ke dalam logaritma, maka menjadi basisnya itu basis 3, numerusnya 9, hasilnya berapa? 2. Atau kita boleh membacanya 3 dipangkatkan berapa ya, biar hasilnya 9. Oh, 3 pangkat 2, maka di sini hasilnya 2. Kalau log 9 basis 3 itu hasilnya 2. Contoh lagi, ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka diubah jadi logaritma, log 32, basisnya 2, hasilnya 5. Contoh lagi, ada 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, maka bentuk logaritmanya seperti apa? Basisnya itu basis 10, numerusnya itu 10.000, dan hasilnya berapa? Hasilnya 4. 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Di sini ada catatan, untuk notasi logaritma dengan basis 10 biasanya tidak perlu dituliskan basisnya. Ini basis 3, berarti perlu ditulis basisnya. Basis 2 juga perlu ditulis. Sementara di sini ada basis 10. Ada keterangan kalau basis 10 biasanya tidak perlu dituliskan. Jadi, untuk log 10.000 basis 10, bisa kita tulis saja langsung log 10.000 sama dengan 4. Ketika kalian menemukan logaritma kok tidak ada basisnya, itu artinya basis 10. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa cara pembacaan yang tepat itu adalah log 32 basis 2, karena ketika kita bacanya hanya 2 log 32, nanti akan menemukan kerancuan untuk yang basis 10. Contoh misalkan, saya mengatakan bahwa
2 log 10.000. Padahal arti dari 2 log 10.000 itu kan 2, kemudian log 10.000 basisnya adalah 10. Sementara mungkin yang kalian maksud adalah log 10.000 basisnya basis 2. Padahal beda ya antara 2 log 10.000, ini juga 2 log 10.000, tetapi ada perbedaan konsep. Kalau yang depan itu basisnya itu basis 10, sementara yang belakang itu basisnya basis 2. Makanya untuk menghindari kesalahan seperti ini, kita membacanya secara lengkap saja. Log 10.000 basisnya basis 2. Yang ini log 10.000 basisnya basis 10. Jadi, kita tidak akan menemukan kerancuan. Oke, lanjut saja untuk yang berikutnya. Dengan menggunakan definisi logaritma, tentukan nilai X. Tadi kalau ada 2 log 8 atau log 8 basis 2 sama dengan X, maka X ini berapa ya? Sesuai dengan definisi logaritma, maka kita boleh cara membacanya 2 dipangkatkan berapa ya biar hasilnya 8? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Oh, 2 pangkat 3. Maka nilai X-nya adalah 3. Contoh lagi, log 625 basis 5 sama dengan X. Maka X-nya berapa? Bisa kita cari 5 dipangkatkan berapa ya biar hasilnya 625. Oh, ternyata 5 pangkat 4. Maka nilai X-nya adalah 4. Oke, lanjut ke sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma, yang pertama, ketika ada log B basis A ditambah log C basis A, maka bisa kita hitung log B kalikan C. Jadi B ini dikalikan dengan C, basisnya masih sama, basis A. Kalau ada penjumlahan, berarti dikalikan. Kedua numerusnya ini dikalikan. Contoh ke soal. Misal ada di sini log 3 basis 2, kemudian ditambahkan dengan log 10 basis 2. Basisnya sama-sama 2, kemudian tandanya penjumlahan, maka numerusnya ini cukup kita kalikan. Basisnya tetap sama, basis 2. Maka jadinya berapa? Log 3 kalikan 10, 30. Log 30 basis 2. Ada nggak? 2 pangkatkan berapa yang hasilnya 30? Oh, ternyata tidak ada. Maka cukup sampai di sini saja jawabannya. Kemudian lanjut ke sifat yang berikutnya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau penjumlahan dikalikan, kalau pengurangan itu adalah dibagi. Syaratnya basisnya harus sama. Contoh, ketika saya punya log 81 basis 3 dikurangi log 27 basis 3. Oh, tandanya pengurangan. Basisnya sama-sama 3. Maka numerusnya diapakan? Dibagi 81 dibagi 27. Berapa? 3. Ada nggak? 3 dipangkatkan berapa ya biar hasilnya 3? Oh, 3 pangkat 1. Maka bisa dicari ini nilai logaritmanya. Log 3 basis 3 itu sama dengan 1. Untuk sifat berikutnya, di sini ada log B basis A, kemudian dikalikan dengan log C basis B. Karena di sini numerus sama B yang di sini sama ya, antara numerus sama salah satu basisnya itu sama, maka hasilnya itu adalah log C basis A. Jadi seperti B-nya ini kita coret. Tinggal log C basis A. Contoh. Oke, contohnya ada log 7 basisnya 5. Kemudian yang ini basisnya 7, log 25. Ada numerus sama basis yang sama. Maka tinggal apa? Log 25 basisnya yang depan basis 5. Ada ndak 5 dipangkatkan berapa biar hasilnya 25? Oh, pangkat 2. Maka hasil dari log 25 basis 5 adalah 2. Lanjut ke sifat yang keempat. Ketika ada log
B pangkat N, numerusnya itu berupa bilangan berpangkat, kemudian di sini basisnya A, maka pangkat yang di numerus itu bisa dituliskan di depan menjadi N dikalikan log B basis A. Contoh, ketika ada log 1/27 basis 3, maka bisa kita ubah menjadi 1/27 itu bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 1/3 pangkat 3 ya. Nah, di sini bisa kita ubah lagi. Sepertiga itu kan sama saja dengan 3 pangkat negatif 1. Maka dulu di materi perpangkatan, kalau ada pangkat kok dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Dikalikan negatif 1 kalikan 3, ketemu negatif 3. Ada numerus dipangkatkan, berarti kan sesuai sifat ini. Pangkat di numerusnya ditaruh di depan. Negatif 3 sama dengan berapa? 3 log 3 atau log 3 basis 3. Ada ndak 3 pangkatkan berapa biar hasilnya 3? Dipangkatkan 1. Maka hasil dari log 3 basis 3 adalah 1. Tinggal kita kalikan saja. Negatif 3 dikalikan 1 berapa? Negatif 3. Itu untuk sifat yang keempat. Lanjut sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima, kalau tadi itu numerusnya yang berpangkat, sekarang adalah basisnya yang berpangkat. Kalau basis yang berpangkat bisa ditaruh di depan, tetapi ada 1/m. Jadi ditambahi 1/. Kalau untuk numerus, itu cukup tuliskan saja apa adanya. Kalau untuk basis yang berpangkat, itu ditambah 1/. Oke, langsung ke contoh. Tentukan nilai dari log 64 akar 4. Nah, di sini bisa kita ubah. Akar 4 itu sama saja berapa sih? Sama saja kemarin materi bentuk akar, sama saja 4 pangkat setengah. Maka setengahnya ini bisa kita tulis menjadi 1/1. 1 dibagi setengah berapa? 2. Maka bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan log berapa? 64 itu kan bisa kita ubah jadi 4 pangkat 3. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 2 dikalikan 3 sama dengan berapa 2 kalikan 3? Sama dengan 6. Atau dari sini saja kita bisa melakukan operasi langsung. Ini kan tadi hasilnya 2. Kemudian 4 dipangkatkan berapa ya biar hasilnya 64? Oh, ternyata 4 dikalikan 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti hasil dari log 64 basis 4 adalah 3. Maka di sini 2 kalikan 3 sama dengan 6. Tanpa tanda 1 ya. Ini saya sepertinya salah ketik untuk angka satunya. Jadi langsung saja 2 kalikan 3. Dari mana asal 3 ini? Dari 4 pangkatkan berapa ya biar hasilnya 64. Oke, lanjut ke sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam ini adalah gabungan dari sifat keempat dan sifat kelima. Kedua-duanya ada pangkatnya baik di numerus maupun di basis. Ini menuliskan A pangkat M-nya harusnya lebih dikeataskan lagi. Karena A ini yang dimaksud adalah A sebagai basis, bukan di depan. Jadi agak dikeataskan. A pangkat M log B pangkat log B pangkat N atau log B pangkat N basis A pangkat M. Nanti tinggal N per M sama dengan log B basis A. Jadi tetap yang di numerus dulu yang dituliskan, baru yang di basis. Contoh, ketika ada log 1 per akar 27 basis 8, maka ini bisa kita hitung dengan cara 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian 27, akar 27 itu adalah 27 pangkat setengah, karena ini 1/, bisa kita ubah jadi bentuk pangkat negatif menjadi 27 pangkat negatif setengah, sama-sama numerus maupun basisnya sama-sama ada pangkat, berarti kita bisa menggunakan sifat yang keenam. Maka pangkat yang di numerus itu kita tuliskan di bagian depan,
Kemudian pangkat yang di basis kita tuliskan di bawah. Oke, saya jelaskan dulu kenapa di sini menjadi negatif 3/2. Nah, di sini 27 itu ternyata bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. Nah, di sini 3 dikalikan negatif setengah, itu hasilnya adalah negatif 3/2. Maka bagian numerusnya, pangkat numerusnya adalah negatif 3/2. Hasilnya berapa? Negatif 3/2 dibagi 3 itu sama saja dengan negatif 3/2 dikalikan, dibalik ya. Jadi, kalau ini kan 3/1, jadinya 1/3 dikalikan log 3 basis 2. Negatif 3 kalikan 1, negatif 3, 2 kalikan 3, hasilnya 6. Kemudian kalau log 3 basis 2 itu tetap yang depan ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 hasilnya adalah negatif setengah per 2 atau negatif 1/2 jadi setengah, negatif setengah dikalikan log 3 basis 2. Itu untuk sifat yang keenam ketika numerus sama basisnya sama-sama ada pangkatnya. Oke, kita lanjut ke sifat ketujuh. Ketika ada log B basis A, ini bisa kita ubah menjadi log A basis B, asalkan jadi 1/. Jadi semula log B basis A, sekarang ganti basisnya adalah B, numerusnya adalah A. Asalkan ada 1/. Contoh, biasanya itu ketika kita menggunakan sifat ini, pasti ada yang dimisalkan. Nah, di sini yang dimisalkan jika ada log 2 basis 3 itu sama dengan A, maka kita disuruh menentukan nilai dari log 27 basis 32 itu berapa. Maka bisa kita selesaikan. Log 27 basis 32 bisa kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 27 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian seperti menggunakan sifat yang nomor 6, ada numerus sama basis sama-sama ada pangkatnya, maka yang pangkat di numerus itu kita taruh di atas, yang di basis taruh di bawah. 3/5, sisanya apa? Log 3 basis 2. Tadi yang dimisalkan itu kan bukan log 3 basis 2, tetapi log 2 basis 3. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1/, log 2 basis 3, biar ada A ini berguna. Karena yang dimisalkan itu A. A-nya berapa? Log 2 basis 3. Sementara di sini kan belum muncul log 2 basis 3. Adanya log 3 basis 2. Maka kita harus berusaha memunculkan ini dengan cara memberikan 1/. Kalau sudah seperti ini bisa kita ganti 3/5 kalikan 1/. Tadi log 2 basis 3 itu sama dengan A. Maka kita ganti dengan A. 3 kalikan 1, 3. 5 kalikan A itu adalah 5A. Lanjut ke sifat yang ke-8. Kalau ada log B basis A, ini bisa kita ubah jadi bentuk pecahan. B basis numerusnya itu B sama A. Kemudian untuk basisnya kita bisa cari suatu angka. Nah, di sini ada keterangan bahwa P-nya ini harus lebih besar dari 0 dan P-nya tidak boleh sama dengan 1. Contoh, misalkan kita diketahui bahwa log 2 basis 5 itu A. Kemudian ada log 7 basis 5 itu sama dengan B. Disuruh menentukan nilai dari log 10 basis 14. Ini berapa dalam bentuk A sama B? Maka bisa kita cari dengan cara diubah. Karena di sini kan muncul angka 5, maka P-nya itu pasti 5. Kemudian sesuai dengan sifat ini yang tadinya jadi numerus itu di bagian atas, yang jadi basis di bagian bawah. Ini numerusnya 10, taruh di atas, basisnya 14, ini 14, oke. Kemudian lanjut, ternyata kalau 10, basis numerus 10 kan di sini belum muncul, yang ada 2 sama 5, maka kita bisa mengubah 10 itu menjadi 5 kalikan 2. Kemudian muncul 7 juga, ada hubungannya enggak dengan 14? Oh ada, 14 itu bisa kita ubah jadi 7 kalikan 2. Tadi kalau ada logaritma, kok dia dikalikan
sifat yang pertama bisa kita ubah jadi bentuk penjumlahan. Maka bisa kita ganti log 5 basis 5 ditambah log 2 basis 5. Yang bawah jadinya log 7 basis 5 ditambah log 2 basis 5. Oke, 5 log 5 basis 5. 5 pangkat berapa biar hasilnya 5? Pangkat 1. Log 2 basis 5 apa? A, maka kita tulis A. Kemudian log 7 basis 5 itu B, kita tulis B. Ada log 2 basis 5 lagi, ada A. Maka hasilnya 1 ditambah A per A plus B. Sama saja sebenarnya. Ini B tambah A sama A plus B. Itu sama saja. Cuma biasanya yang umum, itu yang abjad paling depan, itu dituliskan di depan. Jadi lebih awal A, maka A-nya yang dituliskan di depan. Lanjut ke sifat berikutnya, sifat yang ke-9. Ketika ada A, kok dia pangkatnya berupa pangkat logaritma dengan basis A log B atau log B basis A, maka hasilnya adalah numerus dari pangkat logaritmanya. Contoh, ketika saya memiliki ada 2, kok dipangkatkan dengan logaritma, basisnya sama antara 2 sebagai basis dipangkat sama yang di bawah, maka hasilnya adalah numerus dari pangkat tersebut. Hasilnya adalah 10. Kemudian sifat yang ke-10, ketika ada di sini A-nya itu saya kurang ke atas ya. Ini bukan A di depan, tetapi penulisannya adalah agak dikeataskan lagi. Karena A yang di sini yang dimaksud adalah A sebagai basis. Jadi log A basis A. Ini saya salah penulisan saja. Log A basis agak dinaikkan, basis A sama dengan 1. A pangkatkan berapa biar hasilnya A? Ya sudah jelas, pasti A dipangkatkan 1. Biar hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, ketika ada nanti misalkan log 2 basis 2, pasti hasilnya 1. Kemudian misal log 9 basis 9. 9 pangkatkan berapa biar hasilnya 9? Ya pangkatkan 1. Ketika antara basis dan numerus itu sama, maka hasilnya 1. Sementara untuk sifat yang terakhir, yang 11, ketika ada basis, basisnya A, kemudian numerusnya 1, sudah pasti nanti hasil logaritmanya itu 0. Karena A dipangkatkan 0 itu adalah 1. Atau bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0, pasti hasilnya 1. Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan waktu pelajaran di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.